Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Okezoner dan juga pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan berbahagia. Di pagi hari ini kalau di Jakarta cuacanya agak sedikit gloomy, adem sejuk gimana gitu. Dan memang perkiraan dari BMKG hari ini ada potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah Jakarta. Oke, kembali bersama Fadli Sungkara di Morning Zone. Tentunya di edisi hari ini Kamis 14 November 2024. Udah masuk tengah bulan ternyata ya. Kencangkan ikat pinggang. Nah, pagi ini saya tidak sendirian, sudah bersama dengan salah satu redaktur pelaksana Okezone.com, ada Kemas Irawan. Om Kemas, selamat pagi. Halo, pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Akhirnya kita ketemu juga nih di episode hari ini. Siap, Mas Waduh, ini udah ganteng banget nih. Aduh, gantengan Mas Fadli ya. Ini glowing ya. Enggak. Ini udah siap mau Jumatan apa mau malam Jumatan nih? Aduh, kira-kira begitu ya. Iya, soalnya udah pakai baju yang asalnya dari Cina. Oh gitu. Baju koko ya. Iya, koko sama Cici kan. Iya. Tapi ngomong malam Jumatan ya. Ini kan udah mau malam Jumat nih. Soalnya biasanya kayak produser pagi di Trijaya, Anang Purwanto tuh malam Jumat udah siap. Jadi timnas pertandingannya hari Jumat, dia udah ngegolin malam Jumatnya. Ais, Masya Allah. Iya, untuk bercocok tanam ya. Cuman masalahnya sekarang ini nih Om Kemas. Banyak perempuan yang nggak mau punya anak. Nah, jadi yang cowok udah semangat tuh nyangkul tuh. Nah, benar. Nyangkulnya semangat, bercocok tanam, ngajak berkembang biak tiap malam Jumat. Betul. Tapi yang perempuan ternyata baru-baru ini saya baca dari Okezone.com ya. Betul. Waduh, 71.000 perempuan di Indonesia memilih child free. Betul. Nggak mau punya anak, Pak. Bener ya? Jadi ini berdasarkan survei dari kajian Badan Pusat Statistik hasil Susenas itu menjelaskan bahwa ini saya juga baca nih 8% atau sekitar 71.000 perempuan di Indonesia itu memilih child free. Dan yang menarik nih Pak, mereka yang menganut child free ini adalah memiliki pendidikan yang tinggi, S2, S3 gitu kan. Nah, ini menarik dan yang di kota besar itu sekitar 8,5% itu memilih child free. Oh, persebarannya lebih banyak di kota besar. Betul. Nah, ini ada nih 8% atau 71.000 perempuan Indonesia memilih child free dan angkanya terus meningkat dalam 4 tahun ini. Betul. Pemicunya penemuan alat kontrasepsi yang aman. Betul. Meningkatnya kesempatan pendidikan. Berarti tadi yang benar dibilang sama Om Kemas ya, bahwa ternyata yang memilih child free ini adalah yang tingkat pendidikannya justru tinggi ya. Betul. Oke, terus ada advokasi kesetaraan gender dan faktor sosial ekonomi. Nah, maksudnya ini kesetaraan gender berarti lakinya dong bisa hamil ya? Ya enggak dong. Enggak juga. Enggak mungkin dong. Enggak bisa ditukar. Enggak bisa ditukar gitu ya. Enggak bisa, Pak. Oke, tapi untuk child free ini bukan hanya permasalahan genetik atau permasalahan fertilitas kan? Bukan. Lebih ke pilihan ya. Betul. Jadi ada orang-orang tertentu atau perempuan di Indonesia yang memilih memang mereka menikah. Iya. Tetapi mereka memang tidak ingin memiliki anak, baik itu adopsi maupun hamil. Hamil secara biologis gitu ya. Betul. Adopsi pun nggak mau gitu nggak ya? mau mereka. 8% tadi ya? Ya, kurang lebih gitu. 71.000 orang. Alasannya memang menarik sih. Alasannya karena mereka menilai ada harga mahal yang dibayar karena aspek sosial, ekonomi, psikologi yang harus dikorbankan dalam parenting. Jadi konsep parenting menurut mereka ini jadi terlalu over gitu kan. Gitu, ini Pak. Kabar baik nih buat para buaya darat nih. Buaya darat. Yang biasanya hanya berharap untuk melakukan, tapi tidak ingin bertanggung jawab gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan ya. Don't do this at home ya. At home. Oke. Ini juga mungkin kayak misalnya kalau orang hamil dan melahirkan, khususnya untuk wanita ini serba repot kali ya. Bisa dirasa repot bagi sebagian perempuan ini. Betul. Tapi sebenarnya Pak, ini ada Dr. Boy Abidin, dokter spesialis dari obstetri dan ginekologi, dia menyebutkan bahwa kalau misalkan dia tidak child free, milih child free, itu banyak faktor resiko kesehatannya. Salah satunya yaitu kanker rahim dan kanker payudara. Kalau nggak melahirkan dan menyusui itu. Kenapa? Karena pada saat dia melahirkan itu ada proses namanya rahim itu bisa dibilang istirahat. Gitu. Istirahat. Sementara kalau misalnya kanker payudara lebih kepada menyusui, Pak. Karena menyusui, jadi payudaranya itu jadi
terstimulus dengan Iya, baik iya, iya, gitu. iya. Bahkan ada sempat penelitian juga Yes. yang menyebutkan bahwa perempuan yang rutin dihisap putingnya Ya, itu meminimalisir resiko ini ya, kanker tadi ya. betul Pak. Oh. Betul. Kan sebenarnya kalau masalah hisap menghisap bapaknya bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa. Nggak harus punya anak kan berarti? Iya, Nggak harus makanya. anaknya. Atau memang harus Tapi anak enggak, itu karena ada susunya. Konsepnya adalah memiliki air susu. Oh, Gitu. iya, iya, Bukan iya. bapaknya, mungkin Iya, iya, iya. bahaya kalau bapaknya nih. Jadi walaupun tetap dihisap setiap hari Yes. itu tuh nggak akan keluar juga Nggak kecuali akan punya keluar. anak ya. Kecuali punya anak. Oh. Karena hormonalnya seperti itu. Iya. Nah, ini kalau gue coba merangkum keresahan dari kaum perempuan ya yang Siap. hamil dan melahirkan, satu fisiknya jadi berubah katanya. Betul. Pasti kan? Udah Betul, pasti betul, itu. betul, Fisiknya berubah. Jadi Betul. apalagi pas hamil tuh akan besar, Betul. timbangan naik berkali-kali lipat. Di Iya. mana kita ngobrol sama perempuan tuh ada dua pantangannya. Nanya timbangan sama nanya umur, nggak boleh kan? Sementara pada saat Pantangan. hamil, Iya. timbangan kan naik berkali-kali Pasti, lipat. pasti. Itu yang mungkin salah satu faktor yang dihindari oleh perempuan. Bisa jadi demikian karena memang dari faktor kesehatan pun sebenarnya juga tubuh kita itu punya apa ya, naturalis yang memang Mau harus pemain, naturalisasi. bermain, Ntar Pak betul. abis ini kita bahas. Oh iya, siap. Iya. Iya, jadi memang alamiahnya harus seperti itu. Jadi Iya, memang iya, wanita itu harus hamil dan melahirkan. Alamiahnya ya. Atau mungkin bahasa religiusnya kodratnya gitu ya. Betul. Iya. Atau misalnya untuk yang karena tadi relatif berpendidikan tinggi sehingga sudah memiliki karir yang bagus, otomatis barangkali nggak mau terganggu karirnya misalnya dengan cuti hamil atau melahirkan, ngasuh anak dan segala macam. Benar bisa jadi karena memang di Indonesia pun sebenarnya sudah ada yang terbaru ya, yang perundang-undangan bahwa suami boleh cuti ya. Iya. Benar kan? Sampai sekitar 6 minggu kalau nggak salah ya. Kalau yang suami kan berapa sih? 3 hari ya. Tapi Iya. bisa diperpanjang. Tapi kalau yang istri ini bisa sampai 6 bulan. 6 bulan betul. Itu undang-undang yang baru tuh. Meskipun untuk 4 bulan dan seterusnya ini harus ada keterangan medis dari dokternya. Betul, Karena di situ untuk pertimbangan perusahaan juga Betul. gajiannya 75% Betul. atau gimana gitu kan, di situ udah tertuang juga tuh ketentuannya. Oke. Jadi memang ini juga dialami di Indonesia. Sebenarnya kan tren seperti ini di Jepang mungkin yang lebih Nah, tinggi lagi. Betul. Nah, Dan udah duluan. kalau kita berbicara di Jepang, sebenarnya Jepang itu mengalami bonus demografi tahun 1996, Pak. 96. Itu tinggi. Nah, cuman permasalahannya adalah setelah 28 tahun, sekarang dia mengalami penurunan. Oke. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Perlu diwaspadai karena memang di Indonesia sendiri kalau kita ngomong Indonesia Emas 2045 itu sebenarnya bonus demografi kita itu sampai 2030. 2030. Terus 30 ke 45? Itu juga masa peralihan ya, Iya, peralihan. iya. Nah, kemudian kalau tidak diantisipasi dengan baik, kejadian di Jepang ini akan berulang nih Kejadian di Indonesia. ke Indonesia. Oke. Nah, masalahnya nanti akan terjadi angka tua itu semakin tinggi sementara Angkatan tua ya, generasi angkatan tua tua gitu ya. ya. Untuk produksinya juga usia produktif juga semakin turun. Nah, ini akan bahaya juga Nah, sebenarnya. jadi kalau boleh kita rangkum nih, positif dan negatifnya child Betul. free apa menurut Mas? Kalau positifnya adalah memang itu sebuah pilihan ya. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk dia mau memilih seperti apa Iya. karena memang Ini hak asasi ya. hak asasi mereka. Iya. Tapi kalau dari sisi medisnya memang seperti yang tadi adalah salah satunya memperbesar kemungkinan kanker ovarium maupun kanker payudara. Oke, itu Gitu. secara medis ya. Secara medis. Tapi kalau Om Kemas sebagai laki-laki nih, Wah. setuju nggak? Kalau misalnya ternyata, misal nih ya, Ya. pasangan, Hmm. aku nggak mau punya anak gitu. Sebenarnya gini, Pak. Kalau saya secara kita ngomongnya pria normal ya. Iya. Siapa sih yang nggak pengen keturunan, Pak? Oh, iya. Ya nggak. Legacy kita apalagi kalau bukan anak, Pak. Benar. Gitu. Harapannya ya kita punya anak cicit yang bisa jelek-jelek gini, Pak, pada saat kita meninggal kita ada yang mandiin, kita ada yang ngafanin, ada yang ngedoain, ada yang ngangkat Nah, ini keranda itu, Pak. jenazah kita. Gitu, Pak. Benar. Gitu. Iya.
Nah, ini tentu perlu dikomunikasikan ya. Betul. Karena betul. barangkali akan menjadi tantangan juga Yes. untuk kaum perempuan yang Betul. sudah memilih misalnya Betul. memutuskan saya nggak mau punya anak. Betul. Gitu. Betul. Artinya harus dikomunikasikan, bicara dari hati ke hati. Karena sekarang memang trennya juga semakin mengalami peningkatan. Apalagi Iya. tadi kita lihat data 4 tahun terakhir 4 tahun terakhir mengalami peningkatan, dan entah ya faktor-faktor lainnya mungkin juga mempengaruhi, kayak misalnya kita susah dapat rumah, beli Iya. rumah mahal harganya, apalagi di kota-kota besar. Terus pekerjaan susah, Ya, kemudian biaya sekolah juga udah mahalnya minta ampun kan. exactly. Ya, jadi kita mungkin sebagian berpikir kita bakal punya anak nih, nanti punya anak kita gede umur 4 tahun masuk ke PAUD atau preschool atau kindergarten, itu bayarannya uang masuknya udah kayak ngelebihin kuliah, Pak. Benar, Pak. Masuk playgroup aja, Betul. Playground itu udah 15 juta Yes. uang pangkalnya tuh. Yes. Per bulannya 1 juta. Boleh kita misalnya milih sekolah-sekolah yang udahlah biasa aja murah, cuman akhirnya pergaulannya jadi Iya. kayak gimana ya? Memberikan hal-hal yang negatif di luar sana gitu. Takutnya begitu. Betul, betul. Jadi kan banyak tantangannya. Benar. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sisi ekonomi, perempuan-perempuan yang memilih child free itu sebenarnya juga mereka relatif memiliki pendidikan ke ekonomi yang lumayan bagus, Pak. Iya. Gitu. Iya, Mereka iya. punya rumah sendiri, mereka punya kesehatan sendiri yang bagus menurut Iya, saya. iya, Cuman memang pilihan mereka. Mereka tidak pengen, ya sudahlah, gue nggak punya anak, nggak masalah gitu. Toh ini juga udah bahagia begini gitu ya. Gue udah seneng dengan gini doang. Bahasa kasarnya gitu sih, Pak. Iya. Di mana adanya orang yang kayak gitu? Nanti coba kita cari. Kita tanya sama Pak Anang kali ya. Wah, Cana semacam ini dong. Agent ya. Biro jodoh berarti ya.